Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat. Perkenalkan, nama saya Nurul Halisa Aswar. Saya dari jurusan Administrasi Kesehatan semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidinreng Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu terkait paradigma Islam tentang ilmu kesehatan. Ada 4 hal menarik yang akan dibahas bersama sobat. Yakni, yang pertama hakikat ilmu kesehatan, yang kedua keutamaan ilmu kesehatan, ketiga teori-teori ilmu kesehatan, dan yang terakhir adalah ayat dan hadis relevan. Kalian tahu tidak? Apa yang dimaksud ilmu kesehatan? Ilmu kesehatan adalah kelompok disiplin ilmu terapan yang menangani kesehatan manusia dan hewan pada 2 bagian ilmu kesehatan, studi, riset, dan pengetahuan mengenai kesehatan, serta aplikasi pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memahami fungsi-fungsi biologis pada manusia dan hewan. Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sehat atau kesehatan dalam Islam adalah suatu keadaan yang sempurna dan sejahtera pada badan, jiwa, sosial, dan ekonomi yang menjadikan dirinya produktif memelihara kehidupan dunia dan akhirat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya dan memelihara serta mengembangkannya. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sehingga dalam Al-Quran dan hadits ditemui banyak referensi tentang sehat, misalnya hadits Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, 2 nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kosakata sehat walafiat dalam bahasa Indonesia mengacu pada kondisi ragawi dan bagian-bagiannya yang terbebas dari virus penyakit. Sehat walafiat ini dapat diartikan sebagai kesehatan pada segi fisik, segi mental maupun kesehatan masyarakat. Menurut Aswadi Syuhadak dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, indikasi sakit, sembuh, dan sehat dalam bahasa Al-Quran secara berurutan dapat didasarkan pada kata maradil, syifa, dan salim, kata maradil, dan syifa. Secara berdampingan diungkapkan dalam Quran Surah Al-Syu'ara ayat 80, apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Pada ayat ini, tampak dengan jelas bahwa term sakit maradil dikaitkan dengan manusia, sedangkan syifa maupun kesembuhan yang diberikan pada manusia adalah disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan makna demikian ini juga mengantarkan pada sebuah pemahaman bahwa setiap ada penyakit, pasti ada obatnya, dan apabila obatnya itu sesuai, penyakitnya akan memperoleh kesembuhan, dan kesembuhannya itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih baik di sisi Allah daripada sholat, puasa, haji, berjihad, karena manfaat ilmu itu melebihi dari yang lainnya. Dan semua ibadah itu tidak sah tanpa ilmu. Al-Hadits, seluruh malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit, daratan, dan di lautan, akan memohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Al-Hadits, hadir di majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat, menghadiri jenazah 1000 orang, menjenguk orang sakit 1000 orang, dan lebih afdal daripada beramal tanpa ilmu. Al-Hadits dari Abisar. Keutamaan ilmu kesehatan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Di antara tujuan menjadi tenaga kesehatan atau kedokteran, dan mempelajari ilmu kesehatan atau kedokteran, adalah untuk menyingkap rahasia obat dari suatu penyakit. Perkembangan ilmu kedokteran juga akan meningkatkan optimisme kaum muslimin di dalam menghadapi penyakit setelah berharap rahmat dan kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Al-Qadi berkata, di dalam hadits-hadits ini, terdapat beberapa jumlah ilmu agama dan ilmu duniawi, serta sah atau legalnya ilmu kedokteran,
dan bolehnya membuka praktek kedokteran secara global. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Al-Qadi berkata, di dalam hadits-hadits ini, terdapat beberapa jumlah ilmu agama dan ilmu duniawi, serta sah atau legalnya ilmu kedokteran, dan bolehnya membuka praktek kedokteran secara global. Al-Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, di dalam hadits ini, terdapat anjuran mempelajari kedokteran badan, sebagaimana mempelajari kedokteran hati, dan bahwa ilmu kedokteran itu termasuk sebab-sebab yang bermanfaat untuk sembuhnya penyakit, semua dasar, serta cabang, dan perincian ilmu kedokteran menjadi syarah, atau penjabaran bagi hadits ini, karena syari, atau Allah dan Rasul telah memberitahu kita bahwa setiap penyakit terdapat obatnya, maka hendaknya kita berusaha mempelajarinya, dan setelah itu mengamalkan dan melaksanakan ilmu tersebut. Sedangkan peran dokter dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat mengobati? Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 27. Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah menafsirkan, siapakah yang dapat mengobati? Beliau berkata, adakah seorang dokter yang bisa menyembuhkan? Dari ayat di atas terdapat pelajaran bahwa seseorang yang sakit boleh dipanggilkan dokter, hanya saja dokter tidak dapat mengobati seseorang dari penyakit kematian. Pembahasan selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis relevan. Al-Quranul Karim, sebagai kitab suci panduan hidup muslimin, telah memuat panduan umum menjaga kesehatan. Seorang ulama pakar tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan, menjaga kesehatan dilakukan dengan 3 langkah, melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan, menghindari aktivitas yang membahayakan kesehatan, dan menyingkirkan berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bimbingan dalam 3 langkah. Yang pertama, melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan. Allah Ta'ala berfirman, makanlah dan minumlah oleh kalian, namun janganlah berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberikan perintah bagi manusia untuk makan dan minum, di mana tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik tanpanya. Perintah yang umum ini menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang sesuai untuk manusia, bermanfaat dalam segala waktu dan keadaan. Jika kita perluas pembahasan ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa salah satu cara penting menjaga kesehatan ialah melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan, selain makan dan minum. Aktivitas penting lainnya misalnya olahraga dan istirahat sesuai kebutuhan. Demikianlah segala amal yang Allah sebutkan di kitabnya, seperti jihad, salat, puasa, haji, dan seluruh amalan termasuk berbuat baik kepada makhluk, meskipun tujuan terbesarnya ialah mencari ridha Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya, mencari balasannya, serta berbuat baik kepada hambanya, sesungguhnya amal-amal tersebut dapat menyehatkan dan melatih tubuh, begitu pula melatih dan menenangkan jiwa, menyenangkan hati. Di dalam amal tersebut juga terdapat rahasia yang istimewa, yaitu menjaga dan meningkatkan kesehatan, serta menghilangkan sumber penyakit dari tubuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang kedua, menghindari aktivitas yang membahayakan kesehatan. Allah Ta'ala memperbolehkan orang yang sakit untuk bertayamum jika air wudhu membahayakan kesehatan. Sebagaimana firman Allah, dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala juga melarang untuk mencampakkan tangan kita ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Al-Baqarah ayat 195. Termasuk di larangan ini, ialah menggunakan segala zat yang membahayakan tubuh, baik dari jenis makanan maupun obat-obatan tertentu. Di ayat ke-31 surat Al-A'raf, di atas terdapat larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Bentuk berlebih-lebihan bisa dalam hal jumlahnya, dalam memilih makan minum, waktu makan minum, dan ini merupakan bentuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri. Yang ketiga adalah menyingkirkan berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Contoh ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah pemberian izin khusus bagi orang yang berihram untuk mencukur rambut, karena ada gangguan kutu di kepalanya. Padahal, hukum asalnya orang yang sedang berihram dilarang mencukur rambut, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Inilah contoh menjaga kesehatan dengan menghilangkan sumber penyakit. Penerapan lain dari pelajaran ini ialah dengan cara menjaga kebersihan, mengatur sanitasi, dan pengelolaan sampah, menghindari asap rokok dan polusi berlebihan, pemberantasan hewan yang menyebarkan penyakit, dan lain sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan aku tidak memberatkan pada umatku atau pada orang-orang, pasti aku perintahkan wajibkan atas mereka bersiwak atau gosok gigi tiap akan sembahyang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syara melarang seseorang melakukan syalat, sedang pada mulutnya masih terdapat sisa-sisa makanan, melainkan terlebih dahulu dibersihkan dan berkumur 3 kali, gigi-gigi dibersihkan, dan sisa-sisa makanan yang ada dikeluarkan. Karena sisa-sisa makanan yang tertinggal dalam mulut akan membusuk, dan apabila masuk di antara gigi-gigi, akan menimbulkan infeksi yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan gigi. Pembahasan dalil dan hadis yang relevan Islam adalah perintis pertama yang berbicara tentang bakteri dan kotoran yang dimasukkan dalam istilah kabats atau kataya atau syaitan. Sebagai contoh adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, potonglah kukumu, sesungguhnya setan duduk bersembunyi di bawah kukumu yang panjang. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan adanya bakteri yang tersembunyi di bawah kuku-kuku, seperti bakteri tifoid, desentri, atau telur cacing. Itulah hikmah Rasulullah mendorong kita untuk menggunakan siwak atau sikat gigi. Rasulullah bersabda, siwak adalah membersihkan mulut dan mendapat keriduan Tuhan. Cukup sekian penjelasan saya terkait materi paradigma Islam tentang ilmu kesehatan. Ketika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.